Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teori, literatur, dan hipotesis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Zahra Octavia Kristadelisa Putri dengan NPM 20 10 10 4021. Yang kedua, Dara Hayuningsi dengan NPM 20 10 10 40 73. Yang ketiga, Dava Ratiska dengan NPM 20 10 10 4099. Dan yang keempat ada Ratna Safitria dengan NPM 20 10 10 4126. Dan yang terakhir ada Brian Gamara Putra dengan NPM 20 10 10 4146. Yang pertama, terdapat sumber teori. Sumber teori dimulai dengan beberapa definisi untuk mengatasi kebingungan potensial dengan terminologi, terutama di mana tepi beberapa konsep tampak kabur dan definisi saling bergantung. Pertama, terdapat teori. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang menopang satu hipotesis lagi. Kemudian yang kedua, terdapat hipotesis. Hipotesis adalah hubungan yang diduga kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Kemudian yang ketiga, terdapat konsep. Konsep adalah ide-ide abstrak, tidak langsung dapat diamati atau diukur, yang pertama-tama harus dioperasionalkan dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang terukur. Kemudian, yang keempat ada konstruk, yaitu ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Yang kelima, terdapat variabel. Variabel adalah item yang dapat diamati yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Kemudian yang keenam, terdapat keandalan, yaitu menetapkan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapainya harus serupa dengan keadaan yang serupa. Kemudian yang ketujuh, terdapat validitas. Validitas yaitu mengukur sejauh mana penelitian kami mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Sumber sebagian besar teori dalam penelitian akuntansi tidak berasal dari literatur akuntansi, tetapi dari literatur ekonomi dan keuangan, perilaku dan sosiologi, seperti dalam penelitian Smith dan Tafel pada tahun 2000 menggunakan teori sinyal untuk menguji sifat pengungkapan perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan berperilaku dengan cara yang memberi sinyal ke pasar bahwa mereka berprestasi tinggi dan mengadopsi praktik terbaik industri. Mereka menggunakan ini sebagai dasar hipotesis formal untuk pengujian selanjutnya bahwa konten positif dari narasi perusahaan akan secara langsung dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian pada penelitian Brownville pada tahun 1982 menetapkan sebuah konsep yang disebut partisipasi anggaran. Dalam studinya, dia tidak dapat mengukur konsep ini secara langsung sehingga dia menggunakan konstruk Milani pada tahun 1975 untuk mengoperasikannya. Banyaknya literatur yang meneliti hubungan agensi, yaitu pada penelitian Wards dan Zimmerman pada tahun 1978 menggunakan pengaruh politik sebagai salah satu variabel yang diteliti. Tetapi karena kesulitan dalam mengamati dan mengukur variabel ini secara langsung, ukuran perusahaan diukur dengan aset atau karyawan, sering digunakan sebagai variabel proksi. Keandalan formal instrumen penelitian yang dilakukan sering dibahas dalam literatur penelitian. Hanya penelitian berbasis survei yang memanfaatkan penggunaan ukuran. Pertanyaan validitas paling baik dipertimbangkan dalam pertukaran yang harus kita buat, biasanya antara reliabilitas dan validitas konstruk di satu sisi, dan antara validitas internal dan validitas eksternal di sisi lain. Berikut adalah ilustrasi masalah yang akan kita hadapi dalam upaya mencapai validitas konstruk. Yang pertama yaitu dimulai dengan teori, di mana teori ini menetapkan serangkaian hubungan antara konsep yang tidak jelas. Kemudian menentukan abstrak konsep, yaitu inti dari apa yang akan kita bawakan. Setelah itu mencari variabel dengan mencari variabel yang dapat diamati dan juga dapat bertindak sebagai proksi untuk konsep tersebut. Kemudian yang kedua ada konstruksi yang valid, di mana kita harus memvalidasi konstruksi yang kita dapat dengan mengandalkan pengukuran yang ada.
Fokus sistem organisasi melihat kontribusi terhadap pengetahuan tentang dampak budaya dan perubahan organisasi, struktur dan hierarki, konflik dan struktur kekuasaan bersama dengan hubungannya dengan sumber daya manusia. Yang pertama, ahli teori organisasi mengeksplorasi hubungan antara variabel lingkungan dan organisasi. Peneliti akuntansi telah memperluas cakupan variabel-variabel untuk memasukkan hubungan antara lingkungan, organisasi, dan variabel akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan teori kontingensi yang harus mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari akuntansi sistem yang terkait dengan keadaan tertentu dan menunjukkan kecocokan yang sesuai. Yang kedua, Berry DKK 1985 mengadopsi pendekatan studi kasus berbasis sosiologi dan teori konflik untuk mengeksplorasi kompleksitas proses organisasi. Yang ketiga, ahli teori organisasi lainnya telah memberikan kerangka kerja alternatif untuk teori sistem yang telah memfasilitasi diskusi tentang peran struktur kontrol dan perilaku bawahan. Metode penelitian alternatif konsisten dengan teori yang berbeda ini pendekatan untuk fokus individu, kelompok, dan organisasi. Catatan kehati-hatian diperlukan dalam faktor yang konsisten dari studi di bidang perilaku organisasi adalah fokus mereka pada variabel dependen yang relatif sedikit. Mencari literatur. Pencarian kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampak relevan dan sejumlah makalah penting. Beberapa makalah kunci, bukti dari apa yang kita ketahui, indikasi kerangka teoritis yang kemungkinan akan memandu penelitian masa depan di bidang tersebut. Pencarian selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan. Literatur empiris akan mengukur asosiasi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin berpengaruh, yang karenanya merupakan kandidat utama untuk muncul dalam model konseptual awal kami. Memodelkan hubungan. Pada tahap ini kita hanya memiliki asosiasi. Kita tidak dapat mendalilkan arah kausal tanpa beberapa teori yang mendukung. Mulai dengan kausalitas timbal balik, di mana variabel dependen dan independen dapat dibayangkan reversibel dalam peran mereka sampai hipotesis saingan dapat dihilangkan. Kovariasi adalah bukti, tetapi salah satu peristiwa kemungkinan mendahului yang lain. Bukti dari Lang dan Lundholm 1996 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan diikuti oleh tingkat pengikut analis yang lebih tinggi. Namun, Walker dan Salta 2001 dengan data Inggris melaporkan temuan kontradiktif dari peningkatan panjang halaman setelah peningkatan aktivitas casting analis, menunjukkan bahwa kontroversi tetap ada. Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel berpengaruh dalam model. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran mereka yang tepat akan sangat membantu karena akan menentukan baik bagaimana kita mengelola kendali mereka dan bagaimana kita mengarahkan temuan selanjutnya ke analisis statistik. Tidak ada lagi hubungan langsung antara variabel independen dan dependen asli. Sebaliknya, variabel intervening secara efektif merupakan variabel dependen dalam satu hubungan dan independen variabel dalam hubungan kedua. Adapun mungkin dari pengaturan ini, di mana pengenalan inovasi akuntansi tertentu berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja non-keuangan. Fokus baru inilah bukan inovasi asli itu sendiri, yang menyebabkan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Implikasi untuk analisis statistik dari model seperti itu adalah
bahwa kita harus mengadopsi pendekatan regresi parsial. Pada gambar 3.3, pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel berpengaruh dalam model. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran mereka yang tepat akan sangat membantu karena akan menentukan baik bagaimana kita mengelola kendali mereka dan bagaimana kita mengarahkan temuan selanjutnya ke analisis statistik, di mana variabel berpengaruh dapat dianggap intervensi seperti model yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Selanjutnya gambar 3.5. Sebagai alternatif, variabel-variabel yang berpengaruh mungkin memiliki efek moderasi di mana hubungan antara variabel-variabel dependen dan independen bergantung. Pada gambar 3.7, variabel-variabel yang berpengaruh mungkin berlebihan terhadap hubungan kepentingan karena variabel-variabel tersebut berdampak pada masing-masing secara terpisah dengan memberikan pengaruh utama. Ini kemudian disebut asing dan seperti model yang ditunjukkan pada gambar 3.7. Pada gambar 3.8, secara alami dalam melakukan hal itu, temuan ini dapat mengancam pertimbangan validitas eksternal karena hubungan mungkin hanya berlaku untuk kondisi ekonomi tertentu di mana data sampel dicari. Selanjutnya pada gambar 3.9, biasanya akan dikaitkan dengan ketergantungan pada setidaknya 4 variabel keuangan, yaitu mengukur profitabilitas, risiko keuangan, likuiditas, dan modal kerja dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lainnya. Pada gambar 3.10, yang pertama yakni media penggambaran dari akuntan menuju tahun 12 tentang persepsi akuntansi. Di persepsi ini terdapat sekolah, orang tua, guru, dan teman sebaya. Lalu lanjut ke pendaftaran ke akuntansi derajat, kemudian lanjut persepsi dari akuntansi profesi. Nah, di akuntansi profesi ini terdapat karir, penghasilan, orang tua, dosen, dan teman sebaya. Kemudian dari persepsi akuntansi profesi ini diseleksi untuk wawancara. Setelah seleksi lalu masuk ke akuntansi profesi. Mengembangkan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji. Konten mereka harus dapat diukur dalam beberapa cara, bahkan jika mereka tidak dapat diamati secara langsung. Untuk tujuan ini, skala pengukuran rasio multiplikatif dan interval kontinu lebih disukai karena memungkinkan lebih banyak alternatif analitik. Tetapi ordinal, yaitu melibatkan peringkat dan nominal, khususnya dikotomi ya atau tidak. Skala umum dalam literatur akuntansi dan ada metode untuk analisisnya. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif, dan sebagian besar pengulas lebih memilih bentuk hipotesis nol. Hipotesis nol mendalilkan adanya hubungan antara variabel yang menarik. Kami kemudian mencoba untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa secara statistik, hipotesis nol bukanlah asumsi yang masuk akal. Jika kita tidak memiliki bukti sebelumnya untuk menyarankan arah kausalitas, maka kita tidak memiliki alternatif selain mengadopsi format hipotesis nol. Hipotesis alternatif mendalilkan adanya hubungan terarah atau seringkali kausal, dan bukti yang kami kumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak ada hubungan yang signifikan atau dalam posisi nol. Dalam melakukan pengujian hipotesis, kita dihadapkan pada kemungkinan membuat dua kesalahan, yakni kesalahan tipe pertama, penolakan hipotesis nol yang benar. Yang kedua, kesalahan tipe 2, penerimaan hipotesis nol yang salah. Dalam skenario hukum, penghukuman orang yang tidak bersalah akan merupakan kesalahan tipe 1. Sementara,
membebaskan orang yang bersalah akan memberikan kesalahan tipe yang kedua. Masalah validitas. Trade-off antara reliabilitas dan validitas konstruk telah disebutkan di atas bahwa antara validitas internal atau eksternal perlu diuji lebih lanjut. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi, tetapi sifat manipulasi atau masalah pemesanan dapat membuat hal ini tidak layak. Demikian pula masalah seleksi, baik dalam daya tarik peserta dan tugas mereka ke kelompok, mungkin tidak representatif. Perjalanan waktu menyebabkan keprihatinan khusus dalam studi longitudinal atau dalam studi di mana data dikumpulkan lebih dari satu kali melalui dropout, kelelahan atau antusiasme yang berkurang, bahan yang tidak dapat dibandingkan, atau sejarah dan efek pengujian serial di mana tindakan berulang digunakan. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain, perusahaan dan negara, dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Sayangnya, tingkat validitas internal tinggi dikaitkan dengan kondisi buatan, atau temuan mungkin terbatas pada waktu, kasus, peserta, dan lokasi tempat penelitian. Asumsi santai di sana untuk memperkenalkan validitas eksternal yang lebih besar pasti akan mengancam validitas internal, dan ini tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi, di mana kita telah memecahkan definisi variabel dan metode kontrol kita. Kita masih harus membuat pilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan. Jatuh dalam 5 kategori besar, yakni yang pertama, penalaran ilmiah dan atau pembangunan model. Yang kedua, penelitian sejarah dan menggunakan data arsip dan atau sumber sekunder. Yang ketiga, studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan. Yang keempat, survei seringkali melibatkan pengambilan dalam sampel skala besar meskipun kurang kontrol dan kekayaan hasil. Dan yang terakhir, ada eksperimen, baik di lapangan atau lebih biasanya dalam kondisi tipe laboratorium. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.